Halo, kembali lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Gede Puja Dianda Mayapada dengan NIM 18055416061 dari Teknik Elektro Universitas Udayana. Kali ini saya akan mengklasifikasikan suatu gambar menggunakan Python melalui Google Colab dan AWS SageMaker. Untuk yang pertama, saya akan mencobanya melalui Google Colab terlebih dahulu. Untuk langkah-langkahnya, saya mengikuti dari web Randerson 112358.medium.com. Pertama kali kita akan menuju ke Google Colab terlebih dahulu. Untuk langkah pertamanya yaitu mengimport library yang akan digunakan. Di sini saya menggunakan TensorFlow, NumPy, dan Matplotlib.ploit. Selanjutnya kita run. Dan tunggu beberapa saat sampai runnya selesai. Oke, selanjutnya kita akan meload dataset menjadi variabel. Di sini saya menggunakan xtrain, yaitu variabel yang berisi gambar untuk dilatih. Selanjutnya ada ytrain, yaitu variabel yang berisi label gambar dalam set pelatihan. Selanjutnya ada xtest, yaitu variabel yang berisi gambar untuk diuji. Dan yang terakhir ytest, yaitu variabel yang berisi label gambar dalam set pengujian. Dan jangan lupa untuk di run. Oke, setelah run yang di atas, selanjutnya kita akan memprint tipe data dari kumpulan data yang telah di-load tadi. Kode ini akan memberitahu jenis data yang akan dikerjakan. Selanjutnya kita run. Oke, yang bawah juga kita run. Oke, selanjutnya kita akan lihat pada gambar pertama dengan indeks sama dengan 0 dalam kumpulan data pelatihan sebagai NumPy. Kita akan merunnya. Oke, di sini indeksnya. Setelah di run terlihat indeksnya. Selanjutnya kita akan menampilkan gambar dalam bentuk pixel menggunakan Matplotlib. Oke, setelah di run akan muncul gambar pixelnya. Selanjutnya kita akan menampilkan label gambar yang telah kita run tadi. Nah, di sini untuk label gambarnya adalah 6. Selanjutnya kita akan menampilkan klasifikasi label yang berkaitan dengan nomor di atas. Setelah kita run, kita akan mengetahui bahwa gambar tersebut berada di kelas katak. Selanjutnya kita akan menggunakan one-hot encoding untuk mengubah label menjadi satu set 10 angka untuk dimasukkan ke neural network. Kita run. Lalu kita akan run juga print label baru untuk ke dalam set pelatihan. Oke, selanjutnya kita akan juga memprint contoh label baru menggunakan gambar pertama dalam set pelatihan. Oke, selanjutnya kita akan menormalkan pixel dalam gambar menjadi nilai antara 0 dan 1. Biasanya nilai ini berkisar antara 0 sampai 255. Selanjutnya kita akan membuat model konvolusi neural network. Pertama kita running terlebih dahulu. Kemudian untuk layer pertama, convolution layer ini berfungsi untuk mengekstrak fitur dari input gambar atau yang dikenal sebagai peta fitur. Selanjutnya kita akan polling layer, yaitu untuk mendapatkan elemen maksimal dari peta fitur di atas. Selanjutnya kita akan
menambahkan flattening layer, yaitu layer yang berfungsi untuk mengurangi gambar menjadi linear. Selanjutnya kita akan membuat neural network dengan layer pertama yang memiliki 1000 neuron. Selanjutnya kita akan menambahkan layer yang mempunyai dropout dengan kisaran 50% dropout. Selanjutnya sama yang seperti di atas, mengikuti dari yang 1000 menjadi ke 500 dan menjadi 250. Selanjutnya untuk layer yang terakhir dari neural network dengan 10 neuron menggunakan fungsi dari softmax. Untuk selanjutnya kita akan memberikan kategorial cross-entropy yang digunakan untuk kelas yang lebih besar dari 2, Adam optimizer dan akurasi model. Kita akan run. Setelah di run, selanjutnya kita akan melatih model dengan ukuran batch 256 dan epoch 41. Di sini untuk epoch-nya karena saya menggunakan NIM akhiran 1, jadi epoch-nya kita menggunakan 41. Dan setelah itu akan membagi data menjadi pelatihan pada 80% dan 20% sebagai validasi. Lalu kita akan merun epoch-nya. Untuk epoch ini akan membutuhkan waktu sekitar 1 jaman, jadi kita tunggu saja. Oke, setelah kita menunggu beberapa saat, di sini terlihat epoch telah mencapai 41/41 yang mengartikan bahwa epoch ini telah running atau sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke evaluasi model menggunakan data set. Di sini kita run. Kita tunggu beberapa saat lagi. Oke, selanjutnya kita akan mendapatkan akurasi model dengan memvisualisasikannya. Dengan ini kodenya. Sekarang kita run. Di sini kita mendapatkan model akurasinya. Bisa dilihat pada gambar grafik di sini. Setelah itu kita lanjut ke visualisasi loss model. Kita run juga kodenya. Nah, di sini juga akan muncul grafik loss model. Di sini kita bisa lihat grafiknya. Selanjutnya kita akan menguji model yang dibuat. Kita run kodenya. Oke, jadi di sini kita akan mengupload gambar yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu untuk di sini saya menggunakan gambar dari Google. Saya dapatkan dari Google, yaitu gambar sebuah truk dengan nama file Scania. Jadi kita upload. Kita tunggu beberapa saat. Oke, setelah 100% done, kita lanjut ke menampilkan gambar yang telah kita upload. Kita run kodenya. Oke, di sini gambar sudah terupload. Selanjutnya kita akan meresize gambar yang telah kita upload sebelumnya menjadi gambar pixel 32x32. Kita run. Oke, setelah itu kita akan mendapatkan prediksi untuk setiap kelas dan simpan untuk ke dalam variabel.
Selanjutnya kita akan menampilkan prediksinya setelah kita mengupload gambarnya. Selanjutnya kita akan mengelompokkan prediksi dari yang terkecil hingga terbesar. Probabilitas tertinggi pada indeks 9. Untuk probabilitas terendah terdapat di indeks 0. Oke, sekarang kita run. Oke, di sini akan muncul indeksnya. Setelah itu kita akan memprint model dari 5 kelas yang mendekati dan probabilitasnya. Di sini untuk kodenya kita run. Dan untuk hasilnya didapatkan sebagai berikut. Untuk kelas yang paling mendekati ya memang karena ini sebuah gambar truk, jadi truknya paling besar mendapatkan 74,87%. Selanjutnya automobile yaitu sebesar 23,88%. Lalu kapal atau ship yaitu sekitar 0,91%. Airplane atau pesawat sebesar 0,16%. Dan frog atau katak sebesar 0,08%. Jadi setelah kita melihat indeksnya, setelah di run tadi untuk menguji gambarnya, kita mendapatkan hasil seperti ini. Itu 74% sebagai gambar truk yang diidentifikasi oleh Google Colab ini. Setelah itu selanjutnya kita akan men-save dari model ini. Kita run aja kodenya. Setelah di run kita, dan untuk membuka kembali model ini kita dapat menggunakan kode ini. Lalu kita run. Oke, semua atau pengklasifikasian suatu gambar menggunakan Python di Google Colab ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan beralih ke AWS SageMaker. Oke, setelah kita mencoba di Google Colab, kita sekarang lanjut ke AWS. Untuk di AWS ini sebenarnya langkah-langkahnya hampir mirip seperti di Google Colab. Perbedaannya hanya di awalannya saja. Pertama, kita mencari service dari AWS SageMaker. Jadi di sini kita cari SageMaker. Nah, oke, selanjutnya kita pilih menu notebook dan kita pilih notebook instance. Nah, di sini kita akan membuat notebook instance-nya. Oke, untuk di sini kita memakai namanya itu UAS saja. Untuk notebook instance tipenya itu menggunakan MLT3 large. Selanjutnya untuk imrole-nya itu menggunakan create new role. Dan kita create role-nya.
Oke, sudah. Terus selanjutnya kita langsung aja membuat notebook instance-nya. Klik create notebook instance. Oke, sudah terbuat notebook instance-nya. Dan kita akan tunggu selama beberapa saat. Di sini statusnya masih pending. A few moments later. Oke, setelah kita tunggu beberapa saat, kita akan coba untuk refresh. Dan ternyata belum, guys. Tungguin lagi ya. Oke, setelah kita menunggu beberapa saat dan kita melihat status dari notebook instance-nya itu in service, berarti notebook instance ini sudah siap digunakan. Selanjutnya kita akan ke Jupyter. Kita beralih ke Jupyter. Kita tunggu. Oke, setelah di Jupyter, nah di sini kan notebook listnya masih kosong. Lalu untuk itu kita upload file IPYNB dari Google Colab yang sebelumnya telah kita buat. Jadi kita tidak perlu mengisi ulang kodenya kembali. Dan juga kita mengupload gambar yang telah kita download sebelumnya. Oke, kita upload keduanya. Oke, setelah kita upload, kita akan langsung menuju ke file IPYNB-nya. Kita klik saja. Oke, karena di sini kernelnya tidak ditemukan, kita mencari kernelnya sendiri menggunakan Conda TensorFlow 2 P36. Kita set kernelnya. Oke, setelah kernelnya ready, kita langsung run saja karena codingannya tidak perlu kita masukkan lagi karena kita memakai codingan dari Google Colab yang telah sebelumnya kita buat. Oke, mari kita run. Tanda bintang ini berarti kodenya sedang di run ya, jadi tunggu saja. Oke. Kita run terus semuanya. Nah, untuk di epoch ini kita akan merun ulang. Jadi kita tunggu beberapa saat sampai epochnya ini selesai. Oke, setelah kita merun epochnya, jadi kita akan melanjutkan kembali. Untuk yang di bawah sama, di run kembali. Tunggu beberapa saat. Ya, ini juga di run kembali. Oke, karena tadi ada kesalahan, jadi kita harus sebelumnya mengupload gambarnya di Jupyter Lab. Oke, di Jupyter Lab ini kita upload gambarnya. Jadi terus selanjutnya kita copy linknya dan kita bawa ke sini. Oke, selanjutnya kita run. Oke, selanjutnya di sini gambar aku sudah tertampil. Selanjutnya kita akan merun kode-kode yang lain lagi. Oke, juga gambarnya sudah terlihat di sini. Selanjutnya kita akan merun gambar pixel 32x32. Kita tunggu sebentar. Oke, selanjutnya kita run kembali untuk kode-kode yang lainnya.
Oke, nah untuk save model ini karena kita memakai AWS, jadi untuk model save-nya kita ubah menjadi nim underscore AWS. Begitu juga yang di bawah, nim underscore AWS. Oke, kita run. Oke, setelah kita save model ini, selanjutnya kita akan melihat ke Jupyter Lab apakah model tadi sudah tersave, dan di sini dapat kita lihat bahwa modelnya sudah tersave dan pemodelan ini berhasil. Jadi untuk pengklasifikasikan gambar menggunakan Python melalui Google Colab dan AWS berhasil. Dan sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.